aliran dengannya, timbul harapan di lubuk hati wanita tua itu. Inilah calon menantuku. Widyasta berusaha bersikap selembut mungkin di hadapan Kirangda. Dewi Durga menyampaikan jimat ini untuk Nyai. Widyasta menyerahkan benda berbentuk segi panjang yang dibungkus kain putih. Kirangda langsung paham apa isi jimat itu. Dia memandang pemuda di hadapannya dari ujung rambut sampai kaki berkali-kali. Setelah itu, diizinkanlah Widyasta untuk tinggal di pondok itu untuk beberapa hari. Sejak saat itu, Widyasta dan Ratna Manggali semakin akrab. Sungguh beruntung diri bisa mendapatkan gadis cantik Ratna Manggali. Aman gitu kota baca cerita dongeng kak. Akhirnya impianku akan segera terwujud. Nih guys, Suatu hari, berita Ratna Manggali yang akan menikah dengan Widyasta tersebar. Banyak pemuda yang tak suka dengan hal itu, lantaran mereka tahu sifat asli Widyasta yang terkenal sering menggoda wanita lain. Wah, kurang ajar sekali. Gadis cantik seperti Ratna Manggali didekati oleh pemuda kotor seperti itu. Harus diberi pelajaran orang itu. Ayo kita gagalkan pernikahan mereka. Mereka ingin Ratna Manggali mendapat suami seorang pemuda baik-baik, bukan dari aliran sesat. Ayo panggil teman-teman. Kita tunggu Widyasta di pasar. Beberapa saat kemudian, datanglah Widyasta berjalan terhuyung-huyung akibat meminum arak. Di tengah jalan, dia berjumpa dengan seorang gadis. Hei gadis cantik, kenapa kau sendirian? Ayo pulang bersamaku. Awalnya gadis tersebut tak begitu menghiraukannya, akan tetapi sikap Widyasta semakin keterlaluan kepada gadis tersebut. Gadis itu berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan itu, para pemuda yang sedang dilanda amarah bergerak serentak. Mereka langsung mengeroyok Widyasta hingga terkapar. Dengan sisa tenaganya, Widyasta melawan dan menantang untuk bertarung satu lawan satu. Mendengar hal itu, salah satu pemuda maju bersiap melawannya. Widyasta kemudian memasang kuda-kuda ilmu setan. Tangannya mengeluarkan api, matanya merah membara, serta jari kaki dan tangannya keluar kuku yang sangat panjang. Dengan sekali sentak, tubuh pemuda itu hangus terbakar. Melihat temannya yang tak berdaya terkapar di tanah, gerombolan pemuda itu pun marah. Mereka menyerang Widyasta bersama-sama. Meskipun berilmu tinggi, Widyasta tak berdaya jika harus melawan orang-orangnya. Akhirnya dia pun terkapar tewas. Anehnya, setelah itu dia kembali seperti semula. Para pemuda membawa badan Widyasta untuk dibuang keluar desa agar tak ada lagi manusia iblis di desa Jirah. Beberapa hari kemudian,
Berita perkelahian itu sampai ke telinga Kirangda. Dia menggeram ketika tahu Widyasta telah tewas dan dibuang dari Jirah. Calon mantuku tewas. Awas, tunggu pembalasanku. Tak tahu diri. Rasakan ganasnya ilmuku. Rasakan dendam calon Aram. Kirangda masuk ke dalam kamar suci dan bersujud di bawah patung Dewi Durga. Sabar, Bu. Ibu jangan mengeluarkan ilmu sihir itu. Habislah kampung ini kalau Ibu marah. Tahanlah, Bu. Kirangda mulai membakar jimat. Perlahan-lahan tubuh manusia Kirangda berubah menjadi calon Aram. Ini guys. Tontonnya Melihat serem wujud banget ya tubuhnya guys. seperti raksasa, Ratna Manggali ketakutan dan berlutut tak berdaya. Ibu, jangan ibu. Calon arang yang murka terbang menuju ke pemukiman warga dan menebar wabah mematikan. Asap hitam menyelimuti seluruh penjuru desa hingga menyebar ke seluruh dahar. Sampai tontonan ini ya guys ya. Sementara itu, di kerajaan Dahar, seorang prajurit melaporkan jika desa Jirah terkena wabah. Hah? Kemarin desa itu aman-aman saja. Sawah-sawahnya juga akan panen dan rakyat dalam keadaan damai. Tidak mungkin. Prajurit itu menjelaskan bahwa wabah itu datang seperti halilintar dengan cepat menyerang desa Jirah. Mendengar berita itu, Raja Airlangga bersama dengan beberapa prajurit pergi menuju Jirah. Saat memasuki wilayah desa, Sang Prabu terkejut dengan tatapan kosong melihat keadaan desa yang mengenaskan. Tanaman padi merunduk kering dan mati. Hamparan hijau yang sejuk berubah menjadi coklat nan gersam. Guys, ini serem banget guys. Sumur-sumur kering, hewan ternak mati tanpa sebab, serta penduduk terkena penyakit aneh, bahkan banyak yang meninggal. Raja pun akhirnya mengumpulkan warga untuk mencari tahu sumber malapetaka yang terjadi. Salah satu warga menjelaskan jika petaka itu datang dari kemarahan Kirangda, si calon Aram. Raja Airlangga pun memutuskan untuk memanggil Kirangda agar segera diadili. Kirangda dan Ratna Manggali akhirnya datang menghadap Sang Prabu Airlangga. Kirangda sangat sombong. Dia terus mendongakkan wajahnya. Sebaliknya Ratna Manggali, dia merasa malu dan terus menundukkan kepalanya. Kirangda, mengapa kau berbuat keji, membuat rakyatku menderita?
Ilmu hitam dapat saja kau miliki, tetapi jangan sampai kau gunakan untuk membunuh rakyatku. Perbuatan mereka juga kejam terhadap hamba dan anak hamba Ratna Manggali. Calon suaminya telah dihabisi dengan keji oleh para pemuda desa. Apa benar yang dikatakan ibumu, Ratna Manggali? Ampun Baginda, cerita itu benar, tetapi para pemuda tidaklah salah. Karena Widyasta memang seorang pemabuk dan sering menggoda gadis-gadis desa. Hamba sering menyukutinya ketika dia pergi keluar rumah. Kirangda kecewa mendengar hal itu. Dia tak menyangka jika Widyasta adalah orang yang berperingai buruk. Dengan penuh emosi, dipandangnya salah satu prajurit. Tiba-tiba seluruh tubuh prajurit itu memerah dan berguling di tanah hingga tewas. Dengan kasar, Kirangda menyeret Ratna Manggali untuk diajak pulang. Sambil mengucap sumpah serapah meninggalkan tempat itu. Raja Airlangga akhirnya memutuskan Kirangda harus dihukum dengan cara menghabisinya pada saat tidur. Hal itu dikarenakan hanya saat tidur ilmu sihir Kirangda tidak aktif. Saat tengah malam, Raja pun mengutus 2 orang terlatih untuk melaksanakan tugas itu. Rupanya Kirangda sudah tahu bahwa dirinya sedang terancam bahaya. Dia pun tidak tidur dan bersemedi di kamar suci. Ketika 2 orang utusan raja tersebut akan membuka pintu kamar suci, muncul Kirangda dengan wujud calon arah. Mereka berdua terkejut dan mundur beberapa langkah. Dengan satu gerakan yang sangat cepat, calon arang dapat menjatuhkan kedua orang itu dan melempar mereka keluar. Katakan pada rajamu, dia sendiri yang harus mengalahkanku. Gema suara calon arang terdengar memecah malam hingga sampai ke penjuru negeri. Calon arang mengerahkan murid-muridnya untuk menebar teror kepada seluruh penduduk Daha. Guys, meron ako. Guys. Hidup lagi, guys. Aduh, mana sih mati, guys? Karena sudah menyiksaku sepanjang hidupku. Sudah hidup lagi, alhamdulillah. Bahkan warna biru seperti tombol like. Kalian suka like nggak? Kalau ini sudah ya guys ya, like, subscribe ya guys ya. Bahkan Aku sudah sebagian prajurit kerajaan ikut sudah terkena berusaha. sihir murid calon Apa arang. kesehatan bisa lah. Rasakan pembalasanku. Esok paginya, Raja Airlangga mendengar jika utusannya telah tewas dan teror mulai memasuki istana. Kemudian Raja memerintahkan prajurit untuk meminta bantuan kepada Empu Barada. Sesampainya di padepokan Empu Barada, prajurit utusan itu menyampaikan pesan Raja dan bercerita tentang keadaan Daha saat ini. Loh, kok ada kita sih guys?
Setelah mendengar perintah itu, Empu Barada memikirkan cara untuk menghentikan Rangga, mantan muridnya yang sesat itu. Bahulah, pergilah ke desa